yang mendengar, biar firman ketika ditabur di tanah yang baik akan menjadi berbuah lebat untuk hidup kami terus menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, terpuji namamu, semua kemuliaan biar kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat kesaksian ya. Saya sudah dengar berapa kali tapi tetap memberkati ya. Itu artinya mengingatkan kita bahwa tiap hari kita ini enggak bisa hidup tanpa kasih. Sementara kalau lihat kehidupan yang terjadi ya, hidup ini semakin menakutkan saudara. Hidup ini semakin, kalau lihat berita, banyak baca sosmed ya, kita semua hidup di akhir zaman, ini masa yang makin sukar. Makanya jangan pernah hari ini nuntut Tuhan, mana nyamanku, mana enakku, mana berkatku. Enggak, kita hari ini yang memberkati Tuhan. Di akhir zaman sudah bukan waktunya lagi Tuhan berkati aku, tapi kita yang memberkati Tuhan. Dengan apa kita memberkati Tuhan? Bukan dengan khotbah, bukan dengan pelayanan kita, bukan dengan uang kita, bukan hadirnya kita, tapi kita mau memberkati Tuhan dengan perubahan hidup kita dari 30, 60, 90. Kita hidup hari ini menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, tanpa sadar, hal yang paling membuat Tuhan disenangkan saat kita ini berubah dan berbuah. Itu paling menyenangkan Tuhan. Makanya ya kita percaya tadi dalam perjalanan kita ngobrol sama Bu Titi, Bu Sien ya, sama Bu Leli tadi. Saya cuma bilang gini, manusia hidup hari ini enggak gampang. Firman Tuhan di Yohanes 12:24 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Orang hari ini di masa sukar bukan hanya menyiapkan mental, ya sudah masa sukar. Aku rela jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan karena ini senyatanya kebahagiaan. Jujur kalau cuman jatuh dan saudara tidak mati secara daging, saudara tetap bawa emosi dalam proses, saudara tetap bawa harga diri, saudara tetap bawa keinginan kita di dunia, aku mau cepat kaya. Aku mau yang hilang tahun-tahun lalu cepat Tuhan kembalikan supaya orang tidak menghina hidup saya, maka jangan mimpi kita bisa berbuah. Kita siap jatuh, tapi kita juga harus siap mematikan semua keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, semua dihabiskan. Saya bisa hari ini lihat Victory ada di mana-mana dan berbuah. Itu salah satunya karena proses yang babak belur. Babak belur jatuh dalam proses. Tapi kalau saya enggak mati, hidup saya cuman harga diri. Kira-kira Tuhan bisa kasih saya buah enggak? Enggak mungkin. Victory ini enggak mungkin berbuah dan bercabang kalau hidup saya tidak pernah mati secara ego. Mati secara keinginan. Jujur kalau orang tanya, Bu, kamu hidup kan berhak bahagia. Kamu berhak bahagia menentukan pilihan hidupmu. Toh Tuhan juga maha tahu penderitaan sudah lebih dari 10 tahun lah Bu Eli, cukup pikul salib. Saya cuman bilang enggak, hidup saya sampai mati pun kalau Tuhan mau taruh hidup saya pikul salib sangkal diri, itu enggak akan pernah lepas sampai selamanya. Orang pikir lepas satu, buktinya lepas satu datang masalah berikutnya. Ada seorang ibu yang datang sama saya, Bu, saya pikir dengan suami saya sudah kembali, saya ngalami pemulihan happy ending. Ternyata enggak, Bu. Setelah suami saya kembali, senangnya cuman hitungan bulan. Setelah itu, Bu, suami saya bangkrut. Bangkrutnya parah, kami ditipu orang sampai yang namanya miliar. Semua stok hidup tabungan kami habis dalam seketika. Saya cuma bilang, Bu, siap ya Bu,
Ibu sudah dipulihkan satu, sekarang jatuh dalam masalah yang lebih berat. Kenapa? Karena ibu lagi dibawa proses next level. Ibu dipercaya berkat lebih, buahnya lebih, yang namanya upahnya lebih. Ibu diproses dulu. Ibu tenang aja. Ruginya ibu kalau ibu bisa lulus dalam ujiannya, nanti berkatnya juga dikembalikan ke next level. Amin saudara. Nah hari ini saya enggak berkhotbah tentang itu karena tentang temanya kasih. Yaitu kasih bukan sekedar perasaan tapi keputusan. Ya, banyak orang gagal dalam kasih karena perasaan. Saudara berpikir kalau mengasihi itu ada banyak perasaan. Kok enak ya, diampuni terus Bu Eli. Lah kok jadi keset? Kok enak Bu Eli? Dia yang salah, saya yang berubah. Sering kali kita cuma main perasaan tapi bukan keputusan. Kita cuma main kasih itu perasaan. Kita tahu bahwa mengasihi itu kewajiban. Tapi karena menurut perasaan kita terluka, kita sakit, kita berkata enggak masuk akal. Kalau saya harus mengasihi orang yang bertahun-tahun enggak pernah memberi kasih buat saya. Apa gunanya saya mengasihi pasangan hidup saya bertahun-tahun selama saya jadi istri, dia enggak selingkuh Bu Eli, tapi enggak pernah menghormati saya. Dia selalu berkata yang buruk tentang saya, dia enggak pernah puji saya, boro-boro Bu Eli puji. Penghinaan tiap hari Bu Eli. Buat apa? Saya tahu teorinya saya harus mengasihi, tapi satu hal saya cuma bilang, satu hal yang membuat saya tetap mengasihi, ini ayatnya. Yuk kita buka dulu. Di Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Jadi kasih itu enggak bisa pakai perasaan saudara. Kalau mau diomong perasaan saya campur aduk, sakitnya di sana sini. Saya bilang gini, Tuhan kalau mau mengasihi pakai perasaan, sudah mau saya bunuh itu orang yang nyakiti saya. Sudah mau saya kasih racun sianida. Loh jujur kalau cari perasaan saya bilang Tuhan perasaan saya bukan hanya disakiti. Sudah disakiti, disilet-silet, dikasih jeruk nipis lagi. Itu sakitnya di sana sini. Kalau mau bilang perasaan saya jelas gak akan pernah mau mengasihi. Yang ada saya pingin balas semua rasa sakit saya. Tapi kenapa saya bisa mengasihi? Karena satu hal. Saya ambil keputusan tanpa lihat perasaan saya. Saya off-kan yang perasaan sakit saya abaikan. Saya ambil keputusan karena saya ingat ayat Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. 9. Tuhan itu baik kepada siapa saudara? Semua orang, bukan hanya orang-orang yang baik yang dia kasih, termasuk saudara dan saya. Yang mau hidup manusia dalam dosa, mau dari dulu mantan apapun, Tuhan itu tetap berkata dia baik buat semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Hari ini kita mengasihi itu jangan pakai perasaan. Kenapa? Karena keputusan yang kita tahu kita ini mengasihi sesama manusia karena kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Tangkap ya. Kita hari ini kalau mau ngomong perasaan mungkin tidak ada loh satu orang pun yang selamat saudara. Kalau menurut perasaannya Tuhan jelas kita semua terlalu banyak menyakiti hidupnya. Kita ini terlalu berkhianat sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Tiap hari dosa terus marah dosa. Tidak ada dosa besar dosa kecil. Tapi karena keputusan Tuhan tetap mengasihi saudara bukan perasaan. Tapi karena memang Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap memberikan kasih setianya setiap hari buat saudara. Siapa kita? Kita hidup diberi anugerah kebaikan. Bahkan Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, pemurah.
Kita jujur, kita bisa melakukan kasih itu karena keputusan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang namanya kebaikan, kemurahan, bahkan kasih setianya buat saudara dan saya. Maka ketika kita terima semua dari Tuhan, terima kasih. Tangkep ya, terima kasih. Jadi sekali lagi enggak ada yang namanya orang belajar untuk mengasihi. Makanya orang kalau ibu-ibu lagi berat untuk ngampuni, saya juga enggak bisa nyalain. Saya bilang, Bu, saya tahu memang berat kalau menurut perasaan ibu. Tapi satu hal ibu harus mengasihi itu karena keputusan. Kita memang tidak gampang, tapi kalau keputusan karena apa yang dilakukan Tuhan dan kita mau terima kebaikan Tuhan tiap hari sekalipun kita berdosa, Tuhan tidak pernah berhenti atas yang namanya kemurahan, kebaikan tiap hari, kasih setia diberikan, bahkan Dia penyayang, penyabar. Maka ketika kita menerima, kita memberikannya. Tangkap, itu terima kasih tiap hari. Kita kira-kira terima kebaikan Tuhan itu setahun sekali waktu Natal, enggak kan? Tapi waktu tiap hari kita terima kasih Tuhan, itulah waktunya keputusan kita. Kasih, beri. Tuhan, ini menyakitkan, menyebalkan Tuhan, buat saya sampai kanker. Saya punya berapa jemaat yang sudah meninggal usia 30 karena sakit hati, saudara. Makanya kalau orang sakit hati pasti cepat mati. Makanya jangan mau hidup sakit hati, sudah. Pokoknya ya Tuhan tetap kasih. Nah, kita lihat 3 hal. Bagaimana kasih? Yang pertama buka Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ya, saya akan cepat bahas supaya saudara hari ini tidak usah pilih-pilih. Kalau ipar ini ya masih mending lah Bu Eli, walaupun mulutnya kasar tapi uangnya masih ada. Nah, tapi ipar saya yang nomor 2 Bu Eli, sudah pulit mulutnya ember Bu Eli. Nah, saya nggak bisa yang nomor 2. Nomor 1 masih oke lah Bu Eli, sering kasih saya uang transfer berhasil, masih ada dikit-dikit. Tapi yang nomor 2 amit-amit Bu Eli, jujur kalau kita mengasihi menurut perasaan, maka kita adalah orang yang gagal di mata Tuhan. Setiap hari Tuhan tuh kita kasih, tidak ada batasnya saudara. Tapi jangan sampai kita memberi kasih ada batasnya, berarti kita ini kurang berterima kasih sama Tuhan. Selama kita diberi Tuhan tanpa batasan, jangan batasi memberikan sesuatu buat orang yang mau menyakiti kita dalam bentuk apapun. Saya percaya Hetty bisa terima Jason, itu kalau bukan karena kasih dia dirubah mindsetnya dengan firman, tidak bakal. Saya bisa tetap jadi istri yang setia di tengah suami yang enggak setia. Kalau bukan karena firman dan keputusan saya untuk taat sama firman, tidak bakal saya bisa melakukannya. Gak bakal. Saya pasti pilih, mumpung masih muda, saya tahu ketika di sale dikit-dikit buy one, walaupun buy one get four saya percaya kalau sudah open PO ya, jadi ya pasti ya, kita laku saudara. Ayo open PO, saya sama Hetty laku mana? Pasti laku Hetty duluan. Jujur kalau mau ikuti perasaan, jengkel saudara. Apalagi kalau dihina-hina, kamu loh ya kalau enggak sama aku enggak bakal laku, siapa yang mau sama kamu, modelmu, amit-amit. Kalau nuruti perasaan dikatakan kamu loh enggak bakal laku, perasaan jelas bicara. Saya akan buktikan kamu laku, aku laku, lebih lakunya lebih tinggi dengan, bisa enggak? Itu kalau berdasarkan perasaan, tapi kenapa kami berdua tidak pernah lakukan itu? Walaupun Hetty masih sempat ya dugem-dugem, untung saya enggak sempat saudara. Saya untung dari dulu enggak sempat yang namanya diajak, ayo dugem-dugem, saya enggak suka dugem. Untungnya saya enggak suka dugem ya sama. Tapi mungkin karena perasaan Hetty waktu itu jengkel ya, dia kepingin bales yang namanya perasaannya, akibatnya responnya salah.
Tapi balik lagi, keputusan Hetty benar, karena waktu firman Tuhan dia hidupi, dia bisa melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita baca. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah berkata, adalah apa saudara? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu firman ini berkata, Tuhan cuma bilang gini, kamu tahu kan suamimu lagi lemah, lagi sakit. Kamu kan harusnya memberi dia pertolongan, bukannya dihakimi. Bukannya kamu hari ini mencaci maki, kamu hakimi dan kamu tinggalkan. Kamu benci, kamu marahi, tapi hari ini berbahagialah kalau kamu bisa membantu, memberi kasih di saat kamu tahu suamimu lagi sakit. Perlu pertolongan lewat kasih. Nah, pertama yaitu kasih itu memberi bukan menerima. Itu yang pertama. Tangkap ya. Kalau berdasarkan keputusan enggak main perasaan, pokoknya disakiti, terima kasih Tuhan, kasih suami. Terima kasih Tuhan tiap hari, kasih ipar, kasih mertua, jangan kasih racun mertua ya. Jangan sampai kita ketika kita terima kasih Kristus, kita kasihnya kasih racun. Enggak, jujur kalau saudara tiap hari terima kasihnya Kristus, pasti pemberian kita ini pasti kasih. Enggak mungkin pemberianmu caci maki, penghakiman, dan saudara mau nuntut pasangan cerai itu enggak mungkin. Karena tiap hari ketika kita bersekutu sama Tuhan, yang kita terima itu kasih. Kita terima kebaikan Tuhan, kita terima anugerah Tuhan itu tiap hari. Makanya kalau orang terima kasih kebaikan, kemurahan Tuhan tidak bisa memberi kebaikan buat orang yang nyakiti kita, berarti kita salah. Kenapa kita bisa ngambil keputusan untuk mengasihi itu salah satunya berikutnya. Yuk kita lihat. Yang kedua 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa ia telah apa saudara? Menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa saudara? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang berikutnya kasih itu berbicara pengorbanan. Kalau Tuhan sudah berkorban menyerahkan nyawanya, bentuk kasihnya buat saudara dan saya. Manusia yang seharusnya berbinasa, berdosa, upah dosa adalah maut. Tapi dia mau memberikan nyawanya kepada saudara dan saya, maka ada kata. Waktu kita terima pengorbanan Tuhan, maka kita wajib. Kita juga harus memberikan pengorbanan. Bahkan kita nggak dituntut sampai nyawa loh. Kira-kira cuma dituntut pengorbanan, ya sudahlah ampuni. Ngampuni keputusan, karena memang kasih itu identik dengan pengorbanan. Pengorbanan itu apa? Mengasihi orang tidak dikasihi. Baik sama orang dibales jahat. Lah kalau baik dibales baik, pengorbanan kita apa saudara? Lah Tuhan aja berkorban sampai berikan nyawanya. Saudara cuman belum beri nyawa loh buat suami kita loh. Kita belum beri nyawa buat mertua kita. Standarnya kalau Tuhan sudah kasih nyawa, saudara wajib. Lah kita cuman memberikan hati. Aduh tiap hari itu berikan hati. Mengatasi orang-orang di masa yang makin jahat, makin jahat. Ada orang yang ditolong malah tusuk hidup kita dari belakang. Ada orang yang ditolong bawa uang kita kabur. Ada orang yang ditolong malah menfitnah kita di belakang kita. Seolah-olah kita ini menyakiti hidupnya, buat hidupnya susah. Tapi sekali lagi, wajib.
Kita harus berkorban, saudara. Ya sudah, kalau dia memang berdosa mau nyakiti saya, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan kita sama Tuhan harus beres. Wajib kasih hati. Ya Tuhan, dah ngampunilah Tuhan. Wong wajib buat Tuhan. Keputusan kita hari ini sudah enggak main perasaan. Kalau main perasaan kita pasti bilang gini, enggak akan pernah aku ngampuni kamu sampai mati pun aku enggak akan pernah ngampuni kamu. Apalagi istri-istri kalau ditinggal selingkuh sampai punya anak, itu pasti rata-rata mereka yang datang, Bu, saya enggak akan pernah bisa ngampuni Bu sampai mati, jangan saya suruh saya bertahan. Kalau menurut perasaan, tapi kalau menurut keputusan kita karena kita mengasihi Tuhan, wajib saudara. Selama kita terima kasih Tuhan, kita wajib kasih, terima kasih. Itu alirannya. Kalau kita ingat pengorbanan Tuhan, kita juga wajib berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari siapa? Allah. Kalau orang membenci, saudara, berasal dari siapa? Iblis. Hati-hati loh. Saudara jangan hanya datang ke rumah Tuhan, ke tempat ibadah, saudara berkata status saudara anak Allah. Tapi kalau saudara tidak bisa saling mengasihi, saudara bukan berasal dari Allah. Jangan nanti kalau mati saudara bilang ini, Tuhan aku jadi orang Kristen sejak lahir. Tuhan KTP Kristen, saya pelayanan, saya donatur gereja. Tapi Tuhan bilang ini enggak, aku enggak pernah kenal engkau. Karena ciri orang yang berasal dari aku adalah saling mengasihi. Bukan saling caci maki. Dalam rumah tangga berapa banyak kebocoran yang Tuhan curi waktu saudara bangun rumah tangga. Kelihatannya bertahan, ya kelihatannya di depan anak-anak, suami istri, tetangga lihat sosmed saudara berpelukan tiap hari gampang. Kalau mau pasang sosmed cuman 1 detik berpelukan. Berciuman itu enggak lebih dari berapa detik saudara dipost, difoto, diposting. Orang lihat keluarga yang bahagia. Tapi kalau dalam hidupmu setiap kali engkau enggak bisa hidup saling mengasihi, isinya cuma caci maki anak sama orang tua, caci maki, saling menyalahkan, saling bertengkar. Mertua sama menantu tidak pernah hidup rukun, yang ada saling jari menunduk. Gara-gara kamu nggak pernah yang namanya jari itu mengakui ini loh aku salah, ini loh aku salah. Ketika itu terjadi, maka firman Tuhan berkata, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi apa saudara? Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Hati-hati saudara. Sudah bukan dari Allah, tidak mengenal Allah, tidak berasal dari Allah. Hidup ini jangan sampai gara-gara karena perasaanmu terluka, kita enggak beri kasih. Sehingga hari ini ruginya, kita ini bukan berasal dari Allah, kita enggak mengenal Allah saudara. Bahkan kita hari ini kita ini harus tahu, kita ini lahir dari benih ilahi. Berikutnya yuk kita buka PowerPoint-nya, 3 hal yang saya bahas. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kasih itu tidak bisa ditawar-tawar, wajib saudara. Sekalipun sakitnya di sana sini perasaan saudara disakiti bertahun-tahun, itu pun wajib.
wajib. Makanya suami istri kalau mulai praktek dengan apa yang dikatakan keputusan. Suami mau mengasihi istri walaupun istrinya cerewetnya. Cerewetnya Bu Eli. Saya itu pernah kedatangan dari seorang bapak yang nyamperin saya setelah ibadah. Dia bilang ini, Bu, terima kasih loh Bu, saya berterima kasih sama anak-anak. Kenapa Pak? Ibu Eli tahu, saya punya istri Bu Eli. Mungkin karena ada hukumnya wanita itu harus ngomong 150.000 kata-kata ya Bu Eli. Istri saya itu kalau diem itu cuman tidur Bu. Makanya kalau dia tidur kita seisi rumah seneng Bu Eli. Karena tiap buka mata Bu Eli itu kayak cicak rawa gitu. Begitu ada salah sedikit baik anak-anak baik saya, namanya manusia masa bisa enggak ada salah toh Bu Eli. Ya pasti salah, tapi begitu salah dia itu sudah enggak pernah berhenti Bu Eli. Dari pagi sampai malam. Kita ini pusing Bu Eli. Pusing punya istri seperti itu, anak-anak sendiri punya mama seperti itu sampai enggak betah Bu Eli di rumah. Tapi suatu kali Bu Eli, saya heran, saya pikir istri saya sakit apa. Lah kok rumah diam sunyi senyap gitu. Dia pikir dia minum salah obat terus sakit atau gimana gitu ya. Tapi namanya istri yang suka gini enggak berani tanya suaminya, nanti tanya gitu. Jadi diem, tapi diamati. Waktu saya ngamati Bu Eli, ternyata dia sering dengar khotbah. Lah khotbahnya itu tentang bisu budek buta. Cocok Bu Eli. Saya cari tahu siapa yang khotbah bisu buta budek itu. Ternyata Ibu Eli. Manjur loh Bu, sungguh manjur Bu. Jadi hari ini kami terima kasih karena saya sama anak-anak baru merasakan damai sejahtera hidup di bumi baru kali ini Bu Eli. Rasanya Bu Eli rumah tangga kami penuh keheningan ketenangan. Saudara makanya jadi wanita walaupun diberi kemampuan untuk ngomong 150.000 kata. Jangan dipakai ngomong yang cerewet. Lebih baik hari ini ibu-ibu nyanyi. Kalau sudah overproduksi kata-kata jangan cari pelampiasan. Pelampiasannya apa? Nyanyi. Lagunya Jason tadi ya nyanyi. Semua lagu dinyanyikan. Kalau dimarahi suami tetap berkatakan happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Walaupun suamimu cerewet, enggak kasih uang, terus mencintai suami. Amin. Amin saudara. Coba kalau kita mau praktek firman, kita ini jadi hidup itu jadi simple loh. Hidup ini akan tenang. Kenapa? Karena kita mau praktek firman itu semuanya beres. Semuanya akan berakhir dengan damai sejahtera. Tapi sayangnya kita jadi anak Tuhan itu cuman main perasaan. Dikit-dikit, siapa aku? 3 hal buka PowerPoint-nya. Sudah, nah ini. Kasih itu apa saudara? Memberi. Yang kedua, kasih itu apa saudara? Pengorbanan ya. Bukan ini. 3 poin. Nah, bukan ini. Kasih itu perasaan, bukan perasaan tapi keputusan. Bukan ini. Nah, ini. Kasih itu memberi bukan menerima. Enggak ada memberi itu lagi untung rugi. Untungnya apa? Saya sering kali dikomplain sama orang. Kamu jangan dengar khotbahnya Bu Eli. Bu Eli itu gampang memberi. Iya dia uangnya suaminya banyak. Kamu suamimu bokek gitu, boyong. Bocai lagi sudah. Tidak usah. Enggak. Jujur kalau saya hanya hidup berdasarkan motivasinya uang. Saya lebih baik cerai. Karena waktu saya mau tanda tangan surat cerai, semua harta dikasih ke saya. Jujur, kalau berdasarkan perasaan, untung rugi, saya ambil surat cerai, saya tanda tangan. Karena jelas, semakin saya enggak mau cerai, semakin saya ditutup keuangan saya, semakin keuangan saya enggak diberikan sama sekali.
Kalau menurut perasaan untung rugi, buat apa saya mau susah-susah hidup? Semua orang bilang, termasuk anak saya bilang gini, Mama bertahan itu buat apa? Cerai itu kan lebih enak toh Mama lo sudah umur berapa, happy-happy aja sama uangnya papa, sudah enjoy life. Saya cuma bilang, saya enjoy life bukan dengan cara dunia. Kalau dunia berpikir uang memberi untung, tapi buat saya hidup tetap adalah Kristus. Saya mau taat dengan apa yang Tuhan mau. Kalaupun hari ini keuangan saya di stop hanya karena saya nggak mau cerai, saya nggak mau kehidupan kebenaran, bukan sekali lagi bukan karena saya bucin seperti Hedi tadi bucin. Budak cinta karena cinta sama Jason. Satu hal, kenapa saya mau bertahan? Karena rasa cinta saya sama Tuhan itu jauh lebih besar dari uang yang sudah disediakan suami saya untuk membeli tanda tangan saya. Anak saya bilang gini, tanda tangannya Mama mahal loh Satu detik langsung tukar cek loh Tukar yang namanya surat tanah. Waduh, deposito. Otak kalau mikir saudara. Sikat, daging saya tiap kali bilang ini, sikat. Waktu kamu cerai nanti banyak duda-duda, takjir melintir, kumbang-kumbang. Karena statusmu sudah jelas laku Eli. Kenapa kamu tidak laku-laku sekarang karena statusmu tidak jelas katanya gitu. Kurang ajar orang bilang gitu. Saya bilang ini saya enggak cari status di dunia. Status saya jelas, saya lahir dari Allah, saya berasal dari Allah dan saya mengenal siapa Allah saya. Dia akan bertanggung jawab atas hidup saya ketika saya berdiri di atas kebenarannya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kalau teman saya mulai ngomong, mau dikenalin Eli, ada duda Hentojen. Wah ya, Hentojen lo Eli sudah gitu. Waduh, kamu kalau sama ini homya sudah. Baik. Istrinya mati, tapi dia setia lo Eli sampai istrinya mati. Mau ndak tak kenalin? Kan istrinya mati. Bukan karena istrinya itu tidak pernah disakiti, disayang-sayang selama hidup saya tahu. Lah sekarang kan kalau kamu kawin sama ini kan cari aman. Saya bilang enggak. Rasa aman saya bukan dapat suami hentojen yang baik. Tapi rasa aman saya karena saya sudah melihat kasih kebaikan Tuhan itu lebih dari cukup. Amin saudara. Hari ini orang mau bilang apa? Teman-teman saya sekarang sudah tidak bisa mempengaruhi saya lagi. Mereka sudah putus asa. Begitu ada orang yang ngomong mau ngenalin saya, teman saya langsung bilang gini, percuma ini sekali nyotol tetap nyotol, sudah tidak bisa diganti. Karena hidup saya sekali Yesus tetap Yesus. Sehingga saya mau mentaati pernikahan hanya sampai maut. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat yang pertama. Kasih itu bukan memberi, ya. Yang kedua, kasih itu adalah pengorbanan. Yang ketiga, kasih itu tidak ada batasannya. Berikutnya satu persatu yuk, setelah itu cepat kita selesai. Bagaimana kasih banyak memberi? Buka aja PowerPoint-nya. Nah, hari ini orang memberi itu tidak gampang. Yang seperti saya praktekkan, terima kasihnya Tuhan, keputusan kita kasih. Tangkap ya. Nah, memberi maaf berkali-kali sekalipun tidak ada perubahan sikap yang orang kita maafkan, kita tetap jangan pernah memberi kasih. Kita terima tiap hari dari Tuhan, kita harus kasih. Itu salah satu bentuk terima kasih kita sama Tuhan. Tangkap ya. Walaupun hari ini memberi senyum berkali-kali sekalipun orang buang muka. Nanti praktek kalau di mall. Kelihatan orang yang selama ini nyakiti kita, saudara sapa aja, gitu ya. Kalaupun dia hari itu buang muka, saudara jangan bilang kurang ajar. Sekali keputusan, walaupun balasannya tidak baik, saudara tetap bersuka cita. Kenapa? Karena saudara melakukannya untuk Tuhan.
Saudara, salah satu bentuk terima kasihnya Tuhan, saudara buat Tuhan, bukan kasih uang saudara, bukan kasih khotbah ini, bukan kasih saudara bangun gereja, saudara hari ini jadi pengerja, jadi usher yang hebat pakai seragamnya Victory. Gak ada kebanggaan. Buat saya juga gak ada kebanggaan kalau saya gak pernah terima kasih sama Tuhan. Ini prakteknya. Memberi sapaan berkali-kali sekalipun diabaikan. Makanya jangan suami istri itu tidak berdamai lebih dari 1 hari. Rugi. Karena Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Apalagi suami istri sepakat. Jangan sampai kita pelit untuk menyapa. Saya tidak salah. Kok enak nyapa dulu. Nanti saya dianggap apa? Kebutuhan apa? Kepatean apa? Wah. Itu ibu-ibu itu saya dulu saudara ya. Kalau suami yang sudah salah saya suruh nyapa, gak paten aku. Amit-amit aku. Kalau bisa kamu sapa saya dulu. Kalau kamu gak sapa gak bakal aku mau nyapa kamu. Sorry ya. Jujur. Saudara, tanpa saudara sadari dengan melakukan ini. Saudara tidak pernah berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Buat kasih anugerah yang berlimpah-limpah buat hidup saudara setiap hari. Kita diberi anugerah berlimpah-limpah, itu tadi pengasih, panjang sabar, pemurah. Kita pulit saudara. Kita diberikan gratis, kita pulit. Kira-kira orang seperti ini jengkelin Tuhan enggak? Jelas. Kalau kita tahu pengorbanan Tuhan semuanya, kita wajib, maka kita juga sampai hari ini wajib. Saya percaya orang yang dengar khotbah saya hari ini pulang, saudara akan sapa yang namanya mertua, ipar suami. Walaupun nanti nyapa mertua malah dibuang muka, malah dimuaki. Oh, kamu memang menantu enggak tahu diri, sudah jelek, wajahnya pas-pasan, enggak tahu diri. Enggak apa-apa, happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan, enggak apa-apa. Amin saudara, mau praktek. Terima kasih buat Tuhan salah satu bentuk, enggak ada lain. Orang kalau ngomong, aku mengasihi engkau Yesus. Yesus bilang, preketek. Lihat mertua, lihat suami aja sudah buang muka tiap hari. Oh banyak loh suami istri tidur satu kamar. Tapi saya sampai pernah ketawa saudara. Salah satunya ada seorang yang bilang gini, Bu, kami ini kelihatan di luar baik-baik karena kami berdua melayani Tuhan. Suami saya jadi diaken, saya jadi istrinya diaken juga. Kami ini punya posisi, bahkan kami berdua ini konseling pranikah. Tapi Bu Eli tahu kehidupan rumah tangga saya, gimana Bu? Parah Bu. Tiap hari tidur, satu lihat tembok kiri, satu lihat tembok kanan. Yang ketemu cuman saling entut-entutan. Saya ketawa saudara. Ya gimana gak entut-entutan, itu pantat ketemu pantat saudara, jujur. Hari ini pernikahan itu kalau jujur, saudara enggak bisa lihat di sosmed yang cuman 1 detik berpelukan saudara. Tapi realita kehidupan, yuk saya percaya kalau di dalam ruangan ini semua mau praktek kasih. Saya percaya setiap rumah tangga pasti diberkati. Di tengah masa sukar Tuhan pasti berkati suami istri yang punya kesepakatan. Bukan sepakat untuk melayani di depan manusia, digandeng. Tapi kalau di rumah matamu ya matamu. Jujur saudara. Kepalamu ya, otakmu. Bu bayangin tiap hari isinya cuman kepala, otak, mata Bu Eli. Lah tapi kalau di depan orang Bu Eli digandeng, Bu Eli apalagi kalau minggu digandeng Bu Eli. Jujur, saya cuman bilang sama ibu ini, Bu yuk mulai sekarang enggak usah nuntut suami berubah, ibu yang berubah. Ibu jangan pelit untuk menyapa suami, melayani suami. Ibu masakan yang enak hari ini. Jangan tanggung-tanggung sudah. Orang tanggung-tanggung itu posisinya bahaya, abu-abu. Sekali jadi orang putih Bu, buai aja buat Tuhan karena salah satu bentuk terima kasih. Amin. Berikutnya yang nomor 2, poin 2. 1 poin lagi kita selesai. Kasih itu adalah pengorbanan. Buka Efesus 5 ayat 2. Ya,
Efesus 5 ayat 2 kita baca. Hendaklah di dalam kasih, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa saudara? Persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ternyata waktu saudara bisa terima kasih Tuhan, saudara kasih, itu persembahan yang harum dan berkenan kepada Allah. Buka 3 hal, yuk kita lihat bagaimana hari ini pengorbanan. Orang paling susah berbuat baik, tapi mengharapkan balasan. Bu, baik terus bu, pelit terus bu, sorry aja bu, saya lu bu bisa cari uang sendiri tanpa limited edition itu Bu Eli. Berapa banyak istri yang pinter cetak dolar, selalu berkata baik ada balasan. Apalagi kalau hebat cari uang, wanita karier, enggak mau berbuat baik, enggak ada balasannya, sorry, hidup sendiri aja daripada hidup sama suami. Sudah males, pewelitnya bu, pewelit metitit. Suami saya itu orang yang pewelit, Bu Eli, pewelit sudah. Saya bilang gini, Bu, ngucap syukur buat suami yang pelit. Saat ibu bisa mengucap syukur buat suami yang pelit, berkat Tuhan tidak pernah pelit atas ibu. Semakin ibu ngomong pelit dan ibu juga pelit, balas pelit sama pelit, ibu tidak dapat sesuatu. Tapi waktu pelit balasnya baik, tidak nuntut balasan. Ibu dapat balasannya dari Tuhan berkali-kali lipat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama. Jujur kalau hidup saya saudara lihat, hidup saya bisa diberkati itu anugerah. Orang selalu tanya, Bu kamu kerja enggak? Enggak kerja. Tapi Tuhan berkati hidup saya, kalau saya mau kesaksian berkat, saya enggak mau saudara. Orang tuh pasti bilang gini, aku mau prosesnya Bu Eli, tapi enggak mau berkatnya Bu Eli, enggak mau prosesnya, enggak bisa, itu satu paket. Jujur saya diberkati Tuhan bukan karena saya hebat, tapi saya terlalu percaya, saya enggak pernah banyak nuntut saudara. Saya belajar terima apa adanya dengan perlakuan yang tidak adil, saya tetap mengasihi, saya tetap memberi, menerima apa adanya, disitulah Tuhan melipatkan berkat yang Tuhan berikan. Kalau orang tanya, Bu gimana? Waktu tidak mau tanda tangan surat cerai, berkatnya ibu dari mana? Oh ada hal yang Tuhan persiapkan saya secara luar biasa saudara. Itu yang enggak pernah saya pikir. Karena dalam hidup saya kalau mau mikir, saya itu enggak bisa kerja. Masak enggak bisa, jahit enggak bisa, merias wajah enggak bisa. Saya bisanya memperbaiki hati saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Katanya teman saya, kamu terima aja. Kan dokter banyak, dokter spesialis, spesialis jantung ada, mata ada. Tanpa kamu sadari, kamu juga dokter spesialis. Spesialis hatinya ibu-ibu yang terluka. Jujur, ibu-ibu ini bisa ketawa loh sama saya, tapi di balik ketawa saudara, siapa yang tahu hati saudara hancur? Siapa yang tahu hati saudara lagi terluka? Enggak ada. Hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, kita di akhir zaman, waktu hidup kita itu sudah tidak lama, singkat. Apa yang bisa saudara lakukan bentuk terima kasih kita sama Tuhan? Ya kasih hatimu ini loh. Karena Tuhan tuh lihat hati sudah. Tidak usah bingung sama musuhmu. Walaupun musuhmu gemuk, segar, ondel-ondel Bu Eli. Ani-ani, gayung pink lopes Bu Eli. Gemuk sekarang Bu Eli. Makmur, mobilnya di-upgrade, rumahnya di-upgrade, hidupnya di-upgrade. Lah saya di-downgrade. Uang belanja dikurangi 50% gara-gara 50% dikasih ani-ani Bu Eli. Tidak usah ngiri. Waktu manusia boleh downgrade hidupmu, kalau engkau taat memberi kasih, maka Tuhan itu berkata, aku yang akan upgrade hidupmu, aku yang akan mengangkat hidupmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan buat. Jadi enggak ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Saya mengalami keadaan yang di bawah dulu, rasanya hidup saya tertutup saudara. Siapa sih yang sangka model Ibu Eli?
Orang bilang gini, teman saya enggak pernah nyangka loh Tuhan panggil hidupmu jadi hamba Tuhan. Saya pikir dulu hidupmu sudah diselingkuhi jadi ani-ani juga ternyata. Menghina. Katanya potongan saya ini enggak ada potongan hamba Tuhan. Paling-paling hidupmu kalau sudah disakiti ya kamu kawin lagi atau jadi ani-ani. Siapa yang bisa mimpi? Orang yang disakiti jadi hamba Tuhan. Enggak ada yang mimpi, saudara. Tapi itulah karya Tuhan yang hebat. Berikutnya yuk lihat. Mengampuni tulus sekalipun apa saudara? Hati terasa sakit. Orang ngampuni itu sakit apalagi bertahun-tahun. Tapi kita mau beri hati tulus karena Tuhan juga tulus loh mengasihi saudara. Dia enggak pernah bilang gini, aku ngampuni kamu, kamu harus berubah dulu enggak. Dia terima kita apa adanya. Maka kita juga harus terima apa adanya orang yang nyakiti kita. Urusan dia berubah nanti suatu kali pasti didikan hajaran buat ani-ani, buat pelakor itu pasti ada. Karena sampai hari ini hukum tabur tuai itu tidak pernah berlalu saudara. Apa yang saudara tabur suatu kali pasti saudara nuai. Memang sekarang ani-ani bisa cetar bulu matanya ya. Pipinya merah, seksi, cantik. Tapi kalau sudah bayar harga, amit-amit saudara. Tidak sebanding nanti. Saya baru dengar ada seorang ani-ani dari seorang jemaat saya kena kanker. Bahkan kankernya sudah di 7 area. Usia masih 30 tahun saudara. Wow, ngeri. Ngeri saudara. Makanya jangan main-main sama kehidupan di dunia yang sudah akhir zaman. Ini semua waktu masanya tabur tuai itu segera terjadi. Tuhan mempercepat semua waktunya, kehidupan semakin singkat, harapannya Tuhan kita semua selamat saudara. Berikutnya yuk, membalas yang baik saat diperlakukan tidak baik. Jadi sekali lagi praktek ya. Berbuat baik, tidak mengharapkan balasan, berbuat baik saat jahat, membalas, mengampuni yang tulus saat disakiti hati. Kasih tanpa batas. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Bagaimana unlimited. 1 Yohanes 3 ayat 16 kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikian kita ketahui kasih Kristus bahwa ia, apa saudara, telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah tadi itu kita wajib menyerahkan nyawa kita juga untuk saudara-saudara kita. Nah kita buka PowerPoint-nya, pemain musik boleh maju ke depan. Saya sudah selesai. Kasih yang tanpa batas itu tidak usah dibatasi dengan waktu saudara. Bu sudah 15 tahun ngampuni, sudah tidak ada batasnya. Mau sampai mati saudara disakiti, tetap kalau kita sebagai anak Allah, kasih. Kira-kira saudara pernah enggak diberi batasan Tuhan mengasihi saudara? Cukup ya, aku ngasih kamu sampai umur 50 tahun. Setelah 50 tahun hidup sendiri, enggak kan? Tuhan ngasih kita sampai selama-lamanya. Kenapa kita kasih batas waktu buat mengasihi orang yang menyakiti kita? Enggak. Yang berikutnya, kasih itu tidak dibatasi oleh orang. Mengasihi itu tidak bisa pilih-pilih saudara. Tidak bisa pilih-pilih suami yang cuman tiap bulan bisa transfer berhasil lancar. Yang tidak lancar ya ditendang Bu Eli. Ada duit abang sayang. Enggak ada duit abang melayang. Nah ini. Kok saya pinter berpantun ya tiba-tiba. Padahal tadi dalam khotbah saya jujur enggak ada kata-kata ini saudara. Saudara percaya? Kalau nurut perasaan enggak ada kok orang mau mengasihi jujur. Saya percaya kalau nurut perasaan coba. Walaupun suamimu yang baik kira-kira pernah enggak nyakiti? Jujur. Suami sebaik apapun, istri yang baik apapun tetap pernah menyakiti hidup kita. Jangankan suami istri, orang tua aja. Walaupun yang kita hormati, kita kasih, kita bisa kepahitan loh sama orang tua. Saya dulu kepahitan sama papa saya, saudara. Saya dulu kecil juga, susah. Papa saya itu punya karakter yang aneh. Kalau dia stres, dia pasti hajar saya. Jadi kalau kecil dulu, sekolah, saya kalau cerita itu nangis sudah tidak perlu lebay nanti. Jujur,
Tapi hari ini saya bisa mengasihi papa saya. Tidak pernah lupa kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kalau nurut perasaan, saya nggak mau tahu. Apalagi waktu papa saya datang, waktu dia susah. Saya bukan bilang ini, Pak ingat ya Pak, dulu kamu jahat sama aku tega. Sekarang rasain lupa, rasain. Waktu kasih Tuhan ada dalam hidup saya tetap memberi yang terbaik. Saya tidak pernah hitung-hitungan dengan siapa yang harus saya pilih. Karena saya tahu hidup saya juga menerima kasih yang tanpa batas dari Tuhan. Berikutnya, kasih itu tidak dibatasi situasi. Sekalipun kasih tetap nyata di tengah penderitaan, luka, penolakan sekalipun. Hari ini mungkin engkau hari ini sudah mengasihi tapi engkau tetap ditolak. Engkau tetap mengalami yang namanya penderitaan. Tapi sekali lagi jangan pernah batasi kasih. Karena Tuhan juga enggak pernah batasi kasihnya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau tahu bahwa oh ya makasih ada kok. Makasih. Hari ini yuk kita mau belajar. Kita ini sampai sejauh ini sudah terima kasih Tuhan itu lebih dari cukup saudara. Kalau enggak ada kasih Tuhan, enggak ada kita hari ini bisa hari ini. Lepas kita ngalami keadaan apapun, Tuhan itu tetap memberikan kasih. Itu tadi di Mazmur, dia tetap pengasih, panjang sabar, penyayang, pemurah. Dia berikan kebaikannya buat semua orang. Dia enggak pernah tahan rahmatnya, setiap pagi kasih setianya selalu baru. Kalau ingat kasih Tuhan, kita pulang hari ini jangan main kasih dengan perasaan saudara, tapi keputusan. Karena kita sadar bahwa kasih itu pengorbanan, kasih itu tidak ada batas. Kasih itu identik dengan memberi. Terima kasih itu. Bukan terima, saudara terima sendiri, tapi saudara tidak mengalirkan, enggak. Tapi tanda terima kasih. Terima kasih Tuhan, saudara harus bisa mengasihi siapapun yang menyakiti saudara. Amin. Saudara mau praktek? Amin. Nanti pulang enggak boleh mulai sekarang suami istri enggak boleh tidur bokong-bokongan. Ya. Loh Bu, kalau suami enggak mau lihat ya sudah. Lah Bu, kalau suami saya ngadep ke sana saya lihat dia kan saya dintuti Bu Eli, enggak apa-apa. Amin saudara. Hari ini Tuhan mau lihat setiap kita berubah. Yuk. Karena Tuhan mau beri berkatnya buat orang-orang yang bisa berterima kasih sama Tuhan. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, rasakan kasih Tuhan yang besar buat saudara dan saya. Kasih kami Tuhan, kasih kami
Musik boleh mengalun. Siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Saudara rasakan kasih Tuhan. Saya melihat ada banyak hati yang terluka. Saya melihat ada banyak hati yang masih menyimpan kecewa, tawar hati, bahkan amarah. Saudara masih simpan kepahitan. Ini bukan waktunya lagi saudara diperbudak oleh iblis. Hari ini kasih Tuhan itu jelas buat hidup saudara gak pernah berhenti. Tiap hari kita bisa berkata, Tuhan terima kasih buat kebaikan, buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam hidupku. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita hari ini berterima kasih sama Tuhan? Kita hanya belajar terima, tapi kita gak bisa memberi kasih karena perasaan kita terluka Tuhan. Perasaan kita tersakiti, tapi biar siang ini melalui keputusan kita, karena kasih itu bukan perasaan lagi. Kasih itu keputusan karena kita mau mengasihi orang yang menyakiti kita, karena kita mengasihi Tuhan. Biar saudara hari ini pulang dari tempat ini, buang semua kepahitan. Saudara yang masih sulit untuk ngampuni karena saudara dilukai bertahun-tahun. Tuhan sedang ambil alih luka-luka itu. Dia obati luka. Dia obati hati-hati yang terluka dengan kasih-Nya. Tuhan cuma berkata, nak, engkau jangan lihat orang yang nyakiti aku. Engkau lihat bagaimana orang-orang juga menyakiti aku termasuk hidupmu. Tapi aku gak pernah buang hidupmu. Aku tetap mengasihi engkau. Maukah engkau melakukan ini buat aku? Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa firman ini akan mengubah setiap hati yang hadir. Mereka pulang yang terluka hari ini akan bersenyum, bersuka cita. Mereka akan berkata, Tuhan aku mau memberikan pengampunan Tuhan. Saudara mungkin diingatkan nama-nama orang yang ada di hati saudara yang saudara simpan bertahun-tahun. Dan Tuhan berkata itu sampah, buang sampah. Hari ini berkati orang-orang yang nyakiti hidupmu, doakan supaya hidupmu juga menikmati anugerah kebaikan berkat-Ku berlimpah-limpah atas hidupmu. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kami semua melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, bagaimana hati yang diubahkan. Dan hati yang diubahkan itu akan membawa kehidupan kami berbuah lebat Tuhan di depan. Berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan. Siang ini jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Jason dan Hetty dalam pelayanan rumah tangga Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan berdua Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata